Halo keluarga BES, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal Indonesia. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan ya loncengnya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami. Dan langsung saja kita mulai sebuah rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok. Perdagangan di hari terakhir di bulan April, 30 April 2021 di hari Jumat. Sudah Jumat, akhir bulan lagi. Oke. Langsung saja kita ke perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan gas negara TBK atau kode sahamnya adalah Pegas. Pegas adalah sebuah perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 15 Desember 2003. Bergerak di sektor energi dengan subsektornya adalah oil, gas, and coal. Dan kalau kita lihat Pegas hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 1.230 sampai dengan 1.265. Dan Pegas ditutup di harga terendahnya hari ini di 1.230, melemah 30 poin atau 2,38%. Total transaksi yang terjadi di Pegas hari ini cukup besar, 86,17 miliar rupiah. Jadi Pegas adalah sebuah saham yang cukup liquid. Market capitalnya pun cukup besar dan nilai pasarnya pun cukup besar, 29,82 triliun rupiah. Price earning ratio-nya ada di zona merah, yaitu negatif 7,99, artinya Pegas berada di dalam zona kerugian. Kemudian kalau kita melihat rentang harga Pegas selama 1 bulan terakhir atau monthly price range, harga terendah Pegas adalah 1.145 dengan harga tertingginya 1.345. Ini membuat harga sekarang 1.230 ada di area pertengahan atau mid channel bagi harga Pegas. Tetapi kalau kita lihat secara year to date atau awal tahun sampai saat ini, di mana harga terendah Pegas juga adalah 1.145, harga tertingginya adalah 1.880. Jadi kalau kita lihat secara year to date, jelas harga Pegas saat ini sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat harga terendah Pegas selama fase COVID-19 adalah 710 dan harga tertingginya adalah 1.895. Harga tertinggi yang pernah dicapai Pegas dalam 5 tahun terakhir adalah 3.520. Investor asing hari ini tampak melakukan penjualan di saham Pegas sebesar 16,86 miliar rupiah. Broker YP tampil sebagai top net buyer untuk saham Pegas, dengan broker CC tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami, Pegas memiliki support price action di 1.190 dengan resistennya adalah di 1.335. Jadi price action kami untuk Pegas adalah dari 1.190 sampai dengan 1.335. Yang berikutnya ada BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk. Dan Bumi Serpong Damai juga adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 6 Juni 2008 dengan sektor properti and real estate. Dan hari ini BSDE diperdagangkan dengan rentang harga yang cukup sempit dari 1.165 sampai dengan 1.185. BSD ditutup di harga terendahnya hari ini, yaitu di 1.165, melemah 10 poin atau 0,85%. Total transaksi yang terjadi di BSDE tidak terlampau besar, tapi cukup lumayan, yaitu 17,25 miliar rupiah. Jadi BSDE juga termasuk saham yang cukup liquid. Price earning ratio untuk BSDE adalah 87,56. Jadi secara valuasi BSDE adalah saham yang sangat mahal karena labanya yang kecil akibat COVID-19. Market capital atau nilai pasar dari BSDE sendiri cukup besar, yaitu 24,66 triliun rupiah. Dan BSDE sendiri sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut, di mana tanggal 28 kemarin melemah 1,67% dan hari ini melemah 0,85%. Kalau kita lihat rentang harga bulanan untuk BSDE, maka harga terendah BSDE adalah 1.105 dengan harga tertingginya adalah 1.215.
Kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, maka harga sekarang 1165 ada di daerah pertengahan atau di mid area atau mid channelnya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, harga terendah dari BSD adalah 1070 dengan harga tertingginya adalah 1360. Ini membuat harga BSD saat ini 1165 sedikit berada di bawah mid channel atau di bawah harga zona pertengahan. Harga tertinggi selama COVID-19 adalah 1360, sedangkan harga terendahnya di COVID-19 adalah 585. Harga tertinggi BSDE selama 5 tahun terakhir nampak di 2380. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham BSDE sebesar 11,12 miliar rupiah. Broker AZ tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker CS atau Credit Suisse tampil sebagai top net seller untuk BSDE. Kemudian bagi kami, BSDE memiliki support di 1135, sedangkan resistennya ada di 1200. Jadi trading range kami untuk BSDE adalah dari 1135 sampai dengan 1200. Berikutnya ada sebuah saham yang sering kami rekomendasikan, saham yang produknya sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF atau pemilik brand Indomie. INDF hari ini juga ditutup di harga terendahnya di 6.525, mengalami pelemahan 150 poin atau 2,25%. Rentang harga INDF hari ini adalah dari 6.525 sampai dengan 6.675. Total transaksi yang terjadi di INDF hari ini cukup besar, 51,32 miliar rupiah. Yang paling menarik untuk INDF adalah tentu saja price earning ratio-nya, di mana secara valuasi INDF memiliki price earning ratio 8,87. Artinya harga sekarang INDF secara valuasi adalah sebuah saham yang sangat murah. Kemudian secara market capital atau nilai pasar, INDF pun cukup meyakinkan di 57,29 triliun rupiah. Lalu kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, rentang harga INDF adalah dari 6.500 sampai dengan 6.800. Ini membuat harganya yang sekarang 6.525 adalah harga yang sangat murah secara monthly. Tapi kalau kita lihat secara year to date, hasilnya berbeda karena secara year to date harga terendah INDF adalah 6.000, sedangkan harga tertingginya adalah 7.025. Ini membuat harga sekarang 6.525 berada di mid channel atau di area pertengahannya secara year to date. Harga terendah untuk COVID-19 bagi INDF adalah 5.225, sedangkan harga tertingginya adalah 7.425. Harga tertinggi bagi INDF selama 5 tahun terakhir adalah 9.200. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham INDF sebesar 4,88 miliar rupiah. Yang tampil sebagai top net buyer adalah broker YP, sedangkan top net sellernya adalah broker BB. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, tanpa melupakan harus selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.